Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wafia Atifa B, mahasiswa dari Universitas Terbuka Makassar, Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan NIM 859396152. Dengan video ini adalah salah satu untuk memenuhi tugas mata kuliah PDGK 4504 materi dan pembelajaran bahasa Indonesia di SD dengan dosen Ibu Ita Rospita SSMO. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran yang akan saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik ya. Nah, baik, Ibu akan sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas, silakan pimpin doa. Amin. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Oke, baik. Nah, baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi yaitu wawancara dengan keterampilan berbahasa lisan atau berbicara ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan terhadap tes berwawancara, peserta didik dapat menjelaskan pengertian wawancara. Nah, yang kedua, dengan memperagakan wawancara, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pewawancara dan narasumber. Yang ketiga, dengan memperagakan wawancara, peserta didik dapat mengetahui langkah-langkahnya. Dan keempat, dengan memahami kegiatan wawancara, peserta didik dapat melaksanakan kegiatan wawancara dengan baik sesuai pilihan kata dan santun berbahasa. Nah, baik. Apakah anak-anak masih semangat melakukan pembelajaran pada pagi hari ini? Semangat ya. Nah, baik, materi pada pagi hari ini yaitu tentang berwawancara. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan tentang pengertian berwawancara, pengertian narasumber, pengertian tentang menjelaskan tentang berwawancara yang baik dengan memperlihatkan pilihan kata. Kemudian cara berwawancara dengan narasumber, ya. Nah, jadi sebelum kita Ibu menjelaskan tentang materi tersebut, Ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak sekalian. Dengan mendengar kata berwawancara, apakah ada yang tahu tentang pengertian dari wawancara? Oke. Nah, jadi wawancara itu, Ibu akan menjelaskan pertama itu tentang wawancara. Nah, pewawancara di sini adalah individu yang berperan penting dalam proses wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau orang yang diwawancarai. Nah, adapun tugas utama seseorang pewawancara adalah menggali informasi secara mendalam dan dari narasumber melalui serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, pewawancara juga memiliki tanggung jawab untuk memandu jalannya wawancara agar tetap fokus pada topik yang dibahas dan memperoleh data yang dibutuhkan. Nah, ya, jadi pewawancara itu adalah orang yang mewawancarai seseorang narasumber ya. Nah, kemudian tadi itu adalah pengertian dari wawancara dan narasumber. Nah, adapun langkah-langkah cara berwawancara dengan narasumber yaitu yang pertama, menentukan topik dan narasumber tersebut. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan data yang dibutuhkan. Yang ketiga, melakukan wawancara. Yang keempat, merangkai dan menganalisis hasil dari wawancara yang telah kita lakukan. Nah, yang pertama itu menentukan topik yaitu
sebelum kita melakukan wawancara, sebaiknya kita menentukan topik apa yang akan kita wawancarai kepada narasumber. Nah, narasumber juga itu harus kita pilih karena dengan seorang narasumber itu kita harus memilih seseorang yang bisa memberikan informasi lebih mendalam dengan apa yang kita ajukan kepada seseorang tersebut. Nah, yang kedua itu membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu harus sesuai dengan data yang dibutuhkan, jangan keluar dari pembahasan data yang akan kita butuhkan. Nah, kemudian setelah kita melakukan dua langkah tersebut, kita melakukan wawancara. Nah, setelah melakukan wawancara tersebut, kemudian kita merangkai dan menganalisis, mengumpulkan semua data-data dari pertanyaan yang awal kita berikan kepada narasumber dan dijawab oleh narasumber. Kita merangkai. Nah, setelah Ibu jelaskan tentang langkah-langkah melakukan wawancara tadi, adapun tujuan wawancara yang sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sebagai bahan informasi. Nah, contohnya itu yaitu berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu sebagai bahan opini. Misalnya itu pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Nah, yang ketiga bahan cerita. Misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Yang keempat itu adalah sebagai bahan biografi. Misalnya kita dapat menuliskan riwayat hidup tokoh yang akan kita tulis atau yang akan kita pertanyakan kepada narasumber ya. Nah, sebaiknya ketika kita sedang melakukan wawancara, ada baiknya kita menggunakan kata-kata yang komunikatif sehingga membantu dalam penyampaian pertanyaan kepada narasumber. Nah, dan akan memperjelas maksud yang ditangkap oleh narasumber. Dengan demikian, tujuan dari dilakukannya wawancara itu akan tercapai dan data-data yang dibutuhkan akan lebih mudah didapat. Ya. Nah, baik, Ibu telah menjelaskan beberapa penjelasan tentang wawancara itu seperti pengertian wawancara, pengertian narasumber, langkah-langkah cara berwawancara, kemudian tujuan dan cara kita berwawancara dengan narasumber. Nah, ya baik. Ibu tadi telah menjelaskan beberapa bagian dari pengertian berwawancara, pengertian narasumber, cara-cara berwawancara dengan narasumber, adapun tujuan berwawancara, langkah-langkah melakukan wawancara ya. Jadi kira-kira anak-anak sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi? Oke, ya. Nah, baik. Setelah ini Ibu akan membagikan contoh percakapan berwawancara ya. Nah, jadi sudah lihat semua teks percakapan berwawancara yang Ibu bagikan. Oke, baik. Nah, jadi pada saat berwawancara itu kita harus menggunakan percakapan atau bahasa yang sopan, tidak boleh kasar ya, tidak boleh menyinggung perasaan seseorang dalam pertanyaan yang kita ajukan, kemudian tidak boleh menyinggung narasumber yang akan kita wawancarai. Harus menggunakan kata yang baik, kata yang sopan ya. Nah, sekarang anak-anak Ibu minta baca percakapan tersebut, kemudian sebentar memperagakan seolah-olah sedang berwawancara ya. Oke, dibaca terlebih dahulu. Nah, baik, sudah dibaca semua percakapannya. Nah, Ibu minta dua orang naik untuk memperagakan seolah-olah sedang mewawancarai. Ya. Arif maju sebagai pewawancara dan Ita sebagai narasumber ya. Oke, maju.
Nah, anak-anak sudah melihat contoh dari temannya tadi yang melakukan wawancara dengan dua orang itu, wawancara dengan narasumber. Nah, mengerti semua, sudah tahu semua bagaimana, sudah terbayang ya apa yang ada di pikiran Anda tentang anak-anak tentang berwawancara itu. Ya, baik. Nah, Ibu akan membagi beberapa kelompok untuk melakukan pekerjaan rumah. Jadi nanti minggu depan akan dikumpul pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, Ibu akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Dalam satu kelompok itu terdapat 4 orang. Ya. Jadi anak-anak sudah tahu kelompok masing-masingnya. Jadi Ibu akan menjelaskan tugas yang anak-anak akan kerjakan. Tugasnya itu adalah mewawancarai seseorang yang bekerjanya seperti petani, pedagang, atau nelayan. Ya, jadi berwawancara di lapangan. Nah, kemudian kalian berempat harus bergantian untuk setiap orang harus merasakan menjadi pewawancara, menjadi narasumber, dan perekap hasil dari wawancara tersebut. Ya. Nah, jadi sebagai pewawancara itu harus betul-betul memilih topik wawancara yang akan dibahas. Kemudian narasumber yang menjawab pertanyaan, kemudian ada seseorang yang merekap atau menganalisis hasil data dari wawancara tersebut. Ya, oke. Jadi sudah jelas semuanya tugas yang Ibu berikan. Minggu depan kita kumpul ya. Oke. Nah, itulah tugasnya tadi. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta anak-anak kita bersama-sama untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini yang telah kita pelajari ya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Apa yang pelajaran yang telah kita lewati? Oke, siapa? Satu orang. Oke, baik. Nah, jadi Ibu ulangi ya. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang berwawancara. Nah, wawancara itu adalah suatu cara untuk mengumpulkan data, untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau otoritas. Nah, adapun narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas tentang sebuah informasi atau yang biasa disebut sebagai informan. Nah, yang kemudian adapun tujuan wawancara yaitu sebagai bahan informasi, sebagai bahan opini, sebagai bahan cerita, dan sebagai bahan biografi. Nah, adapun langkah-langkah dalam berwawancara yaitu menentukan topik terlebih dahulu dan memilih narasumber yang bisa kita wawancarai. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber sesuai dengan data yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga itu setelah membuat daftar pertanyaan, kita melakukan wawancara. Nah, yang keempat itu merangkai dan menganalisis hasil data dari wawancara tersebut. Ya, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini, pembelajaran pada pagi hari ini. Yang kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri, kita terlebih dahulu membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih.